Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Adapun bacaan gemar hari ini terdapat di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-17 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Jadi di sini dikatakan orang jujur itu adalah orang yang senantiasa menjauhi kejahatan. Orang jujur tidak mungkin melakukan penipuan. Ya, orang jujur jalannya selalu diperkenan oleh Tuhan. Itu sebabnya dikatakan frasa selanjutnya, siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Siapa menjaga jalannya? Jadi di sini berarti menunjukkan bahwa jalan orang jujur, jalan orang benar itu senantiasa memelihara nyawanya. Nyawa di sini berbicara mengenai keinginan. Nyawa di sini berbicara mengenai cita-cita. Nyawa di sini bisa berbicara mengenai masa depan. Jadi orang-orang yang menjaga jalannya itu senantiasa memelihara cita-citanya. Jadi orang yang jujur, orang yang menjaga jalannya dengan benar di dalam kebenaran, itu sudah dipastikan cita-citanya akan tergapai di masa depannya. Apa yang ada di depannya itu jelas akan terjadi, tercapai. Dan satu perkara Bapak Ibu di sini juga, siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Jadi orang jahat, orang yang tidak melakukan satu kejujuran di dalam hidupnya, ya keinginannya itu banyak sekali, ya nyawanya berkobar, membara, kemauannya, ya semangatnya, cita-citanya itu dia biasanya omongnya besar, ya, tapi omong doang. Wah, saya nanti begini kesuksesannya seakan-akan itu sudah dicapai. Tetapi di sini jelas dikatakan siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Tetapi orang jahat, pekerjaan menipu itu pada dasarnya Bapak Ibu menggagalkan cita-citanya sendiri, menggagalkan keinginannya sendiri. Artinya orang yang jahat itu membunuh dirinya sendiri, begitu. Menggagalkan cita-citanya sendiri. Menggagalkan masa depannya sendiri. Beda dengan orang jujur. Orang jujur satu pasti dikenan oleh Tuhan. Kalau sudah dikenan oleh Tuhan, maka dengan sesama pun juga dikenan. Tidak ada orang yang nggak suka sama orang jujur itu, nggak ada, kecuali orang itu sakit, ya. Jadi semua orang itu suka sekali bergaul dengan orang-orang yang jujur, ya. Jadi orang yang jujur itu Bapak Ibu, kalau diajak bisnis ya jujur, pasti akan memberikan satu kesuksesan, keberhasilan, ya. Ayat yang ke-18, kecongkakan mendahului kehancuran. Siapakah yang congkak? Yang congkak ini pasti orang jahat. Pasti orang jahat dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Siapakah yang tinggi hati? Itu pasti orang jahat. Nggak ada yang namanya orang jujur itu congkak. Orang jujur terus tinggi hati itu nggak ada. Ya. Orang yang jujur itu bawaannya pasti kerendahan hati, ketulusan, kebaikan, kesetiaan. Dia jujur. Tetapi orang yang jahat itu senantiasa mereka-rekakan bagaimana orang lain itu gagal. Orang jahat itu Bapak Ibu melihat orang sukses itu gak suka. Tetapi orang jujur melihat orang sukses itu senang. Karena cita-cita orang jujur itu senantiasa memberikan nyawanya kepada orang lain. Artinya Bapak Ibu, dia akan memberi nasihat, memberikan petua-petua bagaimana agar orang lain itu sukses dan berhasil. Itu artinya
mau memberikan nyawanya bagi orang lain. Kalau melihat orang lain sukses, ya, kalau melihat orang lain berhasil, dia senang, dia bersuka cita, bahkan dia bisa mendesah dalam hatinya, aduh Tuhan, terima kasih, orang itu sukses. Dan orang yang jujur, kalau melihat orang yang gak sukses, itu dia sedih, dia mau berdoa bagi orang yang tidak sukses itu. Tetapi orang jahat, waduh, dia senang Bapak Ibu. Melihat orang lain gak sukses, melihat orang lain gak berhasil, melihat orang lain susah, itu dia senang. Ya, ini perbedaan yang sangat luar biasa ya. Ayat 19, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati. Loh ya, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Rendah diri dengan rendah hati itu berbeda Bapak Ibu ya. Orang yang rendah diri ya, itu kalau dihadapkan dengan orang jahat, waduh ya, dia akan menjadi bahan tertawa, dia akan menjadi bahan hinaan. Ya, kalau dia orang rendah diri ya, misalnya aduh saya itu enggak pinter, enggak bisa melayani seperti ini. Aduh, saya itu nggak punya kemampuan apa-apa, aduh aku itu miskin begitu. Wah, kalau dihadapkan pada orang yang jahat, pada senang orang jahat, malah dihina-hina ya, dikatakan ke sana ke sini. Tetapi apabila orang yang rendah diri ini bertemu dengan orang jujur, yaitu orang yang rendah hati, maka orang ini akan membangun orang tersebut, memberikan contoh, memberikan teladan, akan mendorong orang yang rendah diri ini untuk bisa maju agar dia sukses dan berhasil. Ya Bapak Ibu, jadi sebenarnya ayat ini pada Amsal ini memberikan teladan kepada kita, memberikan contoh kepada kita. Hendaklah kita bisa memilih, kita berteman dengan siapa, kita bergaul dengan siapa. Ya Bapak Ibu, ya, kenapa? Ya, Allah Bapa itu mau memberikan ya pemerintahan di surga itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus ini orang yang jujur. Tuhan Yesus ini adalah orang yang layak untuk menerima pemerintahan kekekalan itu. Karena apa? Dari kekal menuju kekal terjadi perubahan apapun juga, yang namanya Elohim Yahweh Bapa di surga itu senantiasa ada di dalam keadaan kudus, ada di dalam keadaan kebenaran, kejujuran. Jadi di sini Bapak Ibu memberitahukan kepada kita, kalau kita orang yang jujur, kita sudah pasti tempat kita itu di mana. Ya, kalau kita ada di dalam kejujuran, kerendahan hati, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, kita bisa menguasai diri. Kita itu sudah tahu, kita itu ada di mana. Nanti kalau kita meninggalkan dunia ini, sudah pasti kita akan berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah memberi teladan kepada kita tentang kejujurannya. Jadi Bapak Ibu, Allah kita itu adalah Allah yang abadi tentang kebenarannya, kekudusannya. Dia tidak bisa toleransi dengan orang jahat. Mari Bapak Ibu, kita melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita menjadi orang jujur ya, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus Kristus dikenan oleh Bapa. Inilah anakku, ya, aku berkenan kepadanya. Begitu juga kalau kita hidup seperti Tuhan Yesus Kristus, kita menjauhi kejahatan ya, menjauhi kecongkaan, tinggi hati, tidak sombong, maka kita diperkenan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya akan memujikan satu pujian, di mana pujian ini tercipta pada jam 23 ya, 23 malam Kamis 14 November 2024 ya. Judulnya adalah Kau yang Abadi. Abadinya terletak di mana? Terletak pada kekuasaannya, terletak kepada kebenarannya ya.
semua akan bertelut bersujud di hadapan Bapa di surga, di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima pemerintahan dari Bapa. Haleluya. Yang abadi, semesta raya ada Kau yang cipta. Kau yang abadi, Kau yang abadi, seluruh makhluk sujud dan menyembah. Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, Bapa yang perkasa. Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, kekal dan mulia. Oh, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Takut gentar akan kebesaran-Mu. Bumi bertelut tunduk padamu. Abadilah Tuhanku. Kau yang abadi, Kau yang abadi, semesta raya ada Kau yang cipta. Kau yang abadi, Kau yang abadi, seluruh makhluk sujud dan menyembah. Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, Bapa yang perkasa. Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, kekal dan mulia. Oh, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Takut gentar akan kebesaran-Mu. Bumi bertelut tunduk padamu. Abadilah Tuhanku. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Takut gentar akan kebesaran-Mu. Bumi bertelut tunduk padamu. Abadilah Tuhanku. Oh, oh, abadilah Tuhanku. Oh, 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 abadilah Tuhanku. Bapa di surga, kami mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami memilih yang terbaik agar kami, Tuhan, bisa pulang menghadap kerajaan-Mu dan pulang di kerajaan surga, yaitu memilih menjadi orang yang jujur, orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu gemar, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Amin.